Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, kembali lagi bersama saya Lili Permata dari German Schule. Also, setelah sekian lama nggak posting ya, karena banyak sekali beberapa hal yang harus saya kerjakan dan keterbatasan waktu juga. Apalagi untuk saat sekarang ini sangat banyak peserta yang akan berangkat ke Jerman, terlebih lagi peserta Ausbildung yang akan mulai di bulan Agustus, September, dan Oktober ini. Jadi mohon dimaklumi karena banyak hal-hal dokumen visa teman-teman yang akan berangkat yang perlu diurus. Jadi sangat jarang untuk bisa posting video di YouTube. Tapi tetap akan saya usahakan. Semoga kedepannya akan banyak lebih waktu lagi untuk bisa memberikan pengajaran gratis buat teman-teman semua. Oke, di Jerman kurang lebih sekarang udah jam 00 lebih 53 menit ya, udah berganti hari. Tadi saya spontan buat buka Netflix dan kayaknya tema ini belum pernah saya bahas ya, tentang als dan wie. Jadi kalau misalnya als dan when sepertinya udah pernah saya bahas, cuman kalau als dan wie itu apalagi tuh. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat atau dengarkan dengan saksama apa yang saya jelaskan ini. Oke, vergleichen mit als dan wie. Artinya kalau misalnya ada als dalam sebuah kalimat itu sama artinya dengan perbandingan. Kemudian ada wie. Kalau wie itu sama artinya dengan sama seperti. Biasanya kalau dawinya ditandai dengan genau, cuman nggak selalu sih gitu, cuman biasanya gitu kebanyakan. Also contoh, mein Smartphone ist für mich wichtiger als mein Handy. Nah di sini kan artinya tadi perbandingan kan, ini ada dua benda satunya smartphone, benda duanya adalah laptop. Artinya dan otomatis wichtiger ini kan kita udah tahu nih, kalau misalnya ini adjektif, otomatis ya smartphone buat saya lebih penting, karena kalau perbandingan A berarti lebih penting daripada B. B nya apa? Yaitu main laptop daripada laptopku gitu. Jadi kalau untuk perbandingan pakainya als dan itu menggunakan adjektif, kemudian disebutkan aja benda A nya apa, benda B nya apa gitu. Mein Smartphone ist für mich wichtiger als mein Laptop. Ini nggak cuman benda aja ya, kalian juga bisa orang. Contohnya, mein Bruder ist für mich wichtiger als meine Schwester. Artinya adalah saudara laki-laki saya buat saya lebih penting daripada saudara perempuan saya. Jadi nggak harus benda gitu. Yang penting als ini penempatannya yaitu kalau di tengah kalimat berarti dan ada dua perbandingan, ya artinya ya sebagai perbandingan daripada artinya. Oke, kalau wie ini kan tadi saya bilang bahwa pasti ada genau atau biasanya tuh ada genau sama seperti gitu. Mein Fernseher ist für mich genauso wichtig wie mein Computer. Ini bukan perbandingan. Kalau als ini perbandingan, kalau wie ini sama seperti. Kalau als itu dibandingkan, kalau misalnya wie itu artinya sama seperti. Nah, kalau diartikan bahasa Indonesianya yaitu mein Fernseher für mich genau, sama pentingnya seperti laptop saya. Artinya dua benda ini nggak ada yang lebih penting, dua-duanya penting ya. TV ku buatku sama pentingnya seperti komputer gitu. Jadi nggak ada perbandingan kalau wie ini, dan biasanya tuh ditandai dengan adanya genau. Oke, kalau misalnya tidak ada perbandingan pakainya wie, tapi kalau misalnya dua-duanya sama di kalimat negatif, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Mein Handy ist nicht genauso wichtig wie mein Laptop. Artinya HP ku buatku ya sama nggak pentingnya sama laptop gitu. Artinya dua-duanya ini nggak penting gitu.
gitu. Jadi nggak ada perbandingan mana yang nggak penting, dua-duanya sama-sama nggak penting gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin kalimat we, ya berartinya istilahnya derajatnya setara gitu. Tapi kalau misalnya untuk als itu pasti ada perbandingan antara A dan B, mana yang lebih, misalnya lebih baik, lebih penting, lebih murah, lebih mahal, lebih bagus gitu. Nah pakainya di sini itu biasanya adjektif gitu. Oke ya. Saya rasa ini sangat-sangat mudah sekali. Coba kita lihat di Arbeitsbuchnya. Tadi saya juga udah buka. Nah, kalau di Arbeitsbuchnya, contoh nih, yang mana nih, als oder wie? Laptop A ist genau so teuer. Ini ada kata genaunya. Otomatis jawabannya wie. Artinya laptop A is genau so teuer wie laptop B. Artinya A dan B sama-sama mahal. Adjektifnya mana ya? Teuer. Laptop B is nicht so schwer. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Laptop B is nicht so schwer. Laptop A, apakah jawabannya di sini wie atau als? Coba ya kita baca. Laptop B is nicht so schwer. Berarti jawabannya als laptop A. Kenapa als? Karena di sini kan ada perbandingan. Ada perbandingan kan. Laptop B is nicht, tidak begitu sulit als daripada laptop A. Laptop B is leichter. Nah, kalau di sini jawabannya kira-kira als atau wie. Laptop B, coba kita baca ya. Laptop B is leichter als laptop A. Laptop B lebih ringan daripada laptop A. Laptop B is leichter wie laptop A. Kira-kira di sini jawabannya yang paling cocok yang mana? Kalau menurut saya ini paling cocok jawabannya itu laptop B is leichter als laptop A. Jadi ada perbandingan A dan B itu ada bedanya gitu. Bedanya apa ya? A lebih ringan, yang B itu lebih berat artinya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung atau ragu, biasanya kalau di Netflix itu ada rangkuman gramatik di akhir bab. Coba kita lihat. Oke, nih Vergleiche. Mein Smartphone ist für mich wichtiger als mein Laptop. Mein Fernseher ist für mich genauso wie mein Computer. Mein Handy ist nicht genauso wichtig mein Laptop. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, adjektifnya seperti yang tadi saya bilang, bisa menggunakan apa aja, nggak cuman wichtiger, tapi bisa billiger, grosser gitu, apa aja gitu. Jadi saya rasa gramatik ini tidak sulit ya, jadi sangat mudah dipahami, dan pastikan buat teman-teman untuk mau menggunakan gramatik, perbanyak latihan gak cuma menulis, tapi upayakan juga untuk munlich, artinya untuk berbicara, untuk sprechennya gitu, supaya bahasa Jermannya nggak kaku atau nggak cuma gramatik aja, tapi dalam menggunakan bahasa Jerman itu sangat mempengaruhi kalau misalnya teman-teman juga belajar munlichnya atau sprechennya. So gitu aja, karena ini nggak sulit, jadi videonya mungkin akan singkat ini, dan kita akan bahas materi-materi berikutnya di video lainnya. Oke, jangan lupa subscribe dan bagikan juga channel YouTube Jerman Schule ini pada teman-teman lain yang mau belajar bahasa Jerman. Barangkali ada yang mau belajar cuman masih belum tentu beneran apa enggak, mungkin bisa melalui video-video ini. Dan saya pun tidak akan memberikan materi atau gramatik yang sulit duluan, karena kalau misalnya teman-teman diberikan materi yang sulit, otomatis nanti niat untuk belajar bahasa Jermannya akan berkurang gitu, karena berpikir sulitnya duluan. Biasanya orang Indo gitu, jadi sulitnya duluan, bukan cari solusinya gitu. Karena yang namanya belajar pasti dari gampang ke level yang paling tinggi, tapi kalau misalnya udah pusing duluan, gimana caranya memulai belajarnya
gitu. Jadi otomatis video-video yang saya kasih pasti gramatiknya yang mudah dipahami, gramatiknya yang tidak begitu sulit gitu.